balik lagi sama aku Sandy. Di video kali ini aku akan kembali menjelaskan materi mengenai komunikasi informasi akuntansi. Nah, langsung saja kita mulai ke videonya. Cekidot. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai teori komunikasi. Riset itu menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber konflik interpersonal yang paling sering disebutkan. Oleh karena itu, hampir individu itu menghabiskan hampir 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi, seperti menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Tampaknya adalah hal yang wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling sangat menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Lalu, intisari dari proses akuntansi itu adalah komunikasi informasi dengan implikasi keuangan atau manajemen. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis itu harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan dinyatakan dengan jelas, ringkas, dan juga akurat. Nah, adapun pengertian dan fungsi komunikasi. Komunikasi itu berarti sebagai proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Lalu komunikasi, jadi dapat disimpulkan bahwa si komunikasi ini merupakan proses dengan mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada di dalam suatu lingkungan yang umum. Nah, dalam hal akuntansi, individu yang terkait dalam bisnis pada umumnya mempertukarkan informasi keuangan yang ketika diterjemahkan memungkinkan prediksi yang wajar mengenai operasi masa depan dari organisasi dan membantu dalam pengambilan keputusan serta pengendalian harian. Nah, komunikasi itu memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi, yaitu yang pertama, fungsi pengendalian, lalu yang kedua, fungsi motivasi, ketiga, fungsi pengungkapan emosional, dan yang keempat, fungsi komunikasi. Lalu selanjutnya itu mengenai model-model komunikasi. Yang pertama yaitu model Laswell, di mana salah satu model paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Laswell yang meliputi seperti siapa, lalu mengatakan apa, lalu dengan cara apa, lalu kepada siapa, dengan dampak apa. Lalu model yang kedua yaitu model dari Shannon atau Weaver, yang dimana Claudius Shannon dan Warren Weaver itu pada tahun 1949 mengembangkan model matematis dari komunikasi. Model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Lalu model yang ketiga terdapat model SMCR Berlo, yang dimana dikembangkan oleh David Berlo, yang dimana kelemahan model ini itu sama dengan model-model sebelumnya yang setelah saya sebutkan tadi, yaitu terkesan seperti komunikasi satu arah dan bahkan tidak memperlihatkan kemungkinan gangguan yang mungkin terjadi dalam suatu komunikasi. Namun, model ini menggambarkan secara spesifik faktor yang mempengaruhi keakuratan dalam komunikasi. Model selanjutnya yaitu model Wesley McLean, yang dimana Bruce Wesley dan Malcolm McLean pada tahun 1957 mengembangkan suatu model untuk riset komunikasi. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting. Nah, model tersebut ini menjelaskan bahwa cara-cara dengan mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Lalu yang kelima yaitu model pemusatan komunikasi, yang dimana Rogers dan Kincaid pada tahun 1981 itu telah mengkritik model-model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. Sebagai alternatif dari model-model yang bias tersebut, Rogers dan Kincaid ini mengajukan model pemusatan komunikasi, di mana semua informasi merupakan konsekuensi dari tindakan melalui pemrosesan informasi. Tindakan mungkin menghasilkan informasi tambahan. Lalu model yang satunya lagi yaitu adalah satu model komunikasi yang terdiri dari sumber komunikasi, lalu pengodean, lalu pesan, saluran, lalu penguraian, penerima, dan juga umpan balik. Nah, adapun hal-hal yang paling mendasari dalam komunikasi, yang pertama yaitu terkait dengan arah komunikasi, yaitu komunikasi itu dapat mengalir secara vertikal atau lateral, di mana dimensi vertikal itu dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Lalu ada juga jaringan formal dan informal, di mana jaringan komunikasi ini menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir.
Saluran ini juga merupakan salah satu dari dua jenis saluran formal atau informal. Lalu yang ketiga terdapat komunikasi nonverbal, yang dimana studi akademis tentang gerakan tubuh itu disebut dengan kinetika. Studi ini merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan juga gerakan tubuh lainnya. Lalu selanjutnya terdapat penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu seperti penyaringan, persepsi selektif, defensif, dan juga bahasa. Nah, ada pun variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Pertama, yaitu sumber, yang dimana ada dua aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Dua aspek tersebut adalah kredibilitas sumber, yang dimana secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, maka akan semakin besar efektivitasnya. Lalu yang kedua, kesamaan antara penerima dan sumber, yang dimana komunikasi itu akan efektif dan lebih menjadi mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Lalu yang variabel kedua yaitu pesan, yang dimana Barlow mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi. Yang pertama yaitu isi, kedua organisasi atau struktur, ketiga kode, keempat perlakuan, dan yang kelima elemen-elemen pesan. Lalu variabel yang ketiga yaitu saluran, yang dimana jalur komunikasi itu merupakan alat untuk menyebarkan informasi, yang dimana Scrum pada tahun 1973 mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama, panca indera yang dipengaruhi, kedua peluang untuk umpan balik, ketiga besarnya kendali si penerima, lalu yang keempat jenis pengodian pesan, dan yang kelima kekuatan multiplikatif, dan yang keenam pelestarian pesan. Nah, variabel selanjutnya yaitu penerima, ya, dimana ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang itu perlu mempertimbangkan lagi mengenai faktor-faktor mengenai si penerima, seperti latar belakang demografis dan budaya, lalu sikap sebelumnya, pengetahuan, lalu pola perilaku, dan juga sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Nah, pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor-faktor ini, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Lalu variabel yang kelima yaitu variabel umpan balik, yang dimana pertukaran gagasan antara pengirim dan penerima atas respon dari informasi yang diterima oleh si penerima informasi. Feedback itu harus dibuat dengan mekanisme baku agar dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan. Lalu umpan balik itu memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Dengan demikian, tujuan dari suatu komunikasi itu adalah untuk pemahaman dan bukannya arus penyebaran informasi satu arah dari sumber kepada penerima. Nah, lalu ada pun masalah-masalah terbaru dalam suatu komunikasi. Yang pertama, penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Riset yang pernah dilakukan oleh Deborah Tannen menjelaskan mengapa gender seringkali menjadi penghalang dari si komunikasi lisan. Lalu yang masalah kedua adalah komunikasi yang benar secara praktis, yang dimana kebanyakan orang itu menyadari secara mendalam mengenai bagaimana pembendaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketepatan atau correctness, yang dimana secara politis, sisi buruk dari ketepatan si politis ini adalah menyusutkan perbendaharaan kata dan menyulitkan orang-orang untuk berkomunikasi. Lalu selanjutnya, komunikasi lintas budaya. Nah, bisa dikatakan ini sebagai penghalang yang disebabkan oleh semantika, lalu ada konotasi kata, perbedaan nada, dan juga perbedaan persepsi. Lalu yang masalah terakhir adalah komunikasi elektronik. Nah, telah mencapai batas organisasional itu menjadi kurang relevan akibat adanya komunikasi elektronik yang memungkinkan para karyawan itu untuk mengambil jalan pintas terhadap tingkatan vertikal di dalam organisasi tersebut. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.